Oke, bertemu lagi di pelajaran sosiologi. Kita masih membahas materi diferensiasi dan stratifikasi sosial. Untuk diferensiasi sudah kita bahas di minggu kemarin. Kemudian kita kali ini akan membahas tentang stratifikasi sosial. Apa saja yang akan kita bahas di stratifikasi sosial? Yang pertama tentu definisinya. Pengertian dari stratifikasi sosial itu sendiri, kemudian dasar kenapa di masyarakat kita terdapat pelapisan sosial, terdapat masyarakat yang dikelompokkan menjadi kelompok atas, kelompok menengah, kelompok bawah. Nah, itu yang dijadikan pelapisan itu apa saja sih? Nah, itu dibahas di dasar stratifikasi sosial. Kemudian unsur, sifat, wujud, dan sistem pelapisan kekuasaan. Hal-hal ini yang akan kita bahas di materi stratifikasi sosial. Yang pertama kita bahas dulu tentang definisi dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dari bahasa Latin itu berasal dari kata stratum, yang artinya lapisan atau tingkatan. Stratifikasi sosial itu pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat atau berlapis. Itu sama saja. Maksudnya, di dalam masyarakat itu ada perbedaan, kemudian perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi tingkatan. Ada tingkatan atas, ada tingkatan menengah, dan tingkatan bawah. Bentuknya itu seperti piramida, kayak segitiga itu. Nah, di dalam segitiga itu kayak dipecah-pecah. Jadi yang paling atas itu kelompok 1, menengah kelompok 2, yang paling bawah kelompok 3. Itu definisi dari stratifikasi sosial. Kemudian yang menjadi dasar stratifikasi sosial itu apa saja sih? Kenapa di masyarakat kita ada orang yang masuk kelas atas, menengah, bawah? Dasarnya apa saja? Dasarnya diantaranya itu ada kekayaan, ada kekuasaan, keturunan, pendidikan, dan kehormatan. Nah, hal-hal yang dihargai inilah yang menciptakan terjadinya pelapisan sosial. Kita bahas satu persatu dulu. Ini mulai dari kepemilikan uang. Semakin banyak, berarti dia semakin tinggi posisinya. Kalau uang yang dimilikinya cuma sedikit, semakin rendah atau masuk ke dalam lapisan masyarakat bawah. Kemudian ada gambar Deni Cagur yang memiliki mobil mewah. Tetapi di sisi lain ada masyarakat yang transportasinya cuma menggunakan sepeda. Kemudian ada yang memiliki rumah mewah, ada yang memiliki rumah sederhana. Nah, dasar stratifikasi sosialnya itu kekayaan. Didasarkan pada kepemilikan harta benda. Bisa berupa uang, bisa berupa barang mewah, atau mungkin rumah, perhiasan, dan lain sebagainya. Semakin banyak harta benda yang dimiliki, berarti posisi yang ditempati yaitu kelas atas. Tetapi ketika kepemilikan harta bendanya rendah, maka posisi seseorang tersebut berada di kelas bawah. Yang kedua yaitu kekuasaan. Kekuasaan itu kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain dengan cara memerintah atau memberikan keputusan. Seseorang yang merintah itu berarti berkuasa. Tapi berkuasa belum tentu memiliki wewenang. Nah, semakin tinggi kekuasaan yang kalian miliki, berarti semakin tinggi pula posisi yang kalian dapatkan. Tidak semua orang itu memiliki kekuasaan dan wewenang.
hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki hak tersebut. Nah, orang yang memiliki kekuasaan, yang kekuasaannya tinggi, berarti biasanya menempati posisi atas, seperti seorang pemimpin. Itu maksudnya juga kelas atas. Yang ketiga, ini kita berbicara kasta. Mulai dari Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Brahmana itu kelompok orang-orang pemuka agama yang memeluk agama kayak gitu. Coro Islam ini kayak ustadznya, ustazahnya gitu. Kalau Ksatria berarti kaum bangsawan, seperti kayak kerajaan, raja, kemudian ada pangeran dan lain sebagainya. Waisya itu kelompok pedagang, sedangkan Sudra itu kelompok petani maupun buruh. Nah, dasar pelapisan sosial atau stratifikasi sosialnya berarti keturunan, yaitu orang-orang yang terlahir dari generasi tertentu. Ini nggak bisa milih, ya secara otomatis. Kalau kalian anaknya raja, berarti kan kalian pangeran tuh, nih misal cowok, ya udah berarti kalian masuk dari golongan ksatria. Nah, urutanmu urutan nomor 2. Dan ini nggak bisa milih, memang sudah garis Tuhan. Yang keempat yaitu ilmu pengetahuan atau pendidikan yang dimiliki oleh seseorang. Orang yang berpendidikan biasanya menempati lapisan atas. Nah, ini biasanya berdampak pada berbagai macam. Misalnya, kayak jenis pekerjaan yang dimiliki. Nah, itu beda posisi yang kalian tempati antara lulusan SMA dengan lulusan S1, S2, S3 itu beda. Begitupun gajinya pun beda, Cah. Walaupun ada memang yang lulusan SD jadi pengusaha, nah itu beda lagi. Tapi kalau di dalam perusahaan nanti ada spesialisasi berdasarkan lulusan juga. Kadang juga kayak jadi prestis sendiri, bahwa orang yang berpendidikan itu yang dianggap wah keluarga itu loh anak-anaknya sarjana, nah, berarti termasuk orang terpandang. Itu ada juga yang beranggapan seperti itu. Yang terakhir itu kehormatan. Orang-orang yang disegani dan dihormati oleh masyarakat, entah karena wibawanya atau mungkin karena ilmu pengetahuan khusus yang dimilikinya. Nah, bisa juga orang-orang ini lemah dalam hal dasar stratifikasi sosial, dalam hal kekayaan, tapi dalam hal kehormatan mereka unggul. Jadi mereka juga bisa masuk lapisan sosial atas. Nah, seperti ini seorang ustadz. Nah, kan tidak semua ustadz itu kaya, tetapi mereka memiliki ilmu agama yang dianggap lebih, sehingga bisa membimbing orang-orang sekitar menjadi panutan, sehingga dihormati. Nah, itu juga bisa menjadikan mereka termasuk ke dalam golongan atas. Oke, itu tadi adalah dasar dari stratifikasi sosial. Kenapa ada orang-orang yang termasuk lapisan atas, menengah, bawah, itu dipengaruhi oleh hal-hal tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur stratifikasi sosial. Nah, unsur stratifikasi sosial itu ada 2, yaitu status dan peran. Status itu posisi atau kedudukan atau jabatan seseorang. Contoh, status kalian sebagai siswa ketika di sekolah, ketika di rumah sebagai anak. Nah, itu contoh dari status. Cara mendapatkan status itu ada 3. Yang pertama, ascribe status.
yaitu status yang kalian peroleh melalui kelahiran atau keturunan. Berarti ini otomatis kayak tadi, kayak dasar stratifikasi sosial karena keturunan. Otomatis kalian tidak bisa milih. Nek kalian terlahir dari keluarga Brahmana, ya sudah, kalian secara otomatis menempati lapisan sosial paling atas. Yang kedua, achieve status. Kalian menempati posisi tertentu karena memang usaha kalian. Nah, contohnya apa? Ketika kalian sekolah sampai lulusan S1, misalnya kayak Bunis ini ya, kemudian Bunis akhirnya menjadi guru. Nah, posisi saya, status saya sebagai guru berarti saya peroleh karena ini B, achieve, karena saya berusaha, karena telah berusaha dengan cara menempuh pendidikan S1 gitu. Yang ketiga yaitu assigned status. Status yang kalian peroleh karena kalian diberi oleh pihak tertentu karena kalian telah berjasa. Misalnya dalam hal angkatan, entah itu polisi, entah itu TNI, atau yang lain lah. Misal kalian sudah berjasa, entah menyelamatkan nyawa seseorang, atau kayak polisi yang itu yang kayak dimaki-maki ibu-ibu tapi dengan sabar menerima keluhan tersebut. Nah, akhirnya kan diberi reward tuh, entah naik pangkat. Nah, itu contoh dari assigned status. Kalian menerima posisi tertentu karena kalian telah berjasa, kemudian jasa tersebut dibalas oleh pihak tertentu atau atasanmu mungkin. Yang kedua yaitu peran. Peran itu bisa berupa tugas atau tanggung jawab atau perilaku yang harus kalian jalankan sesuai statusmu. Statusmu siswa berarti peranmu ya belajar, garap tugas, melu ulangan. Nah, sapa sing urung melu ulangan ndang dipenuhi kewajibanmu. Siapa yang belum mengerjakan tugas sedang dihubungi gurune. Itu nek sing sadar diri ya, nang dihubungi guru-guru yang bersangkutan. Oke, kali ini kita membahas 3 hal tersebut dulu. Nanti minggu depan kita lanjutkan subbab dari stratifikasi sosial yang lain. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.